Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Perkenalkanlah, nama saya Diah Kusuma Wardani. Saya dari mahasiswa Ilmu Komunikasi UPN Yogyakarta. Di sini saya akan menyampaikan sedikit tentang masalah stunting. Kita tahu bahwa di Indonesia masalah stunting itu masih sangat tinggi dan sangat mengkhawatirkan. Sebenarnya Bapak Ibu sendiri tahu tidak sih stunting itu sebenarnya apa? Di sini saya akan membahasnya bahwa sebenarnya stunting itu merupakan gangguan tumbuh kembang yang terjadi pada anak diakibatkan kekurangan gizi pada awal periode pertama pertumbuhan. Dengan kata lain, stunting tersebut merupakan perawakan pendek atau kerdil. Meskipun demikian, Bapak Ibu semuanya, tidak semua anak berperawakan pendek itu dapat digolongkan sebagai stunting, karena bisa saja dipengaruhi oleh beberapa faktor, misalkan keturunan, gangguan hormon, gangguan tulang, kekurangan vitamin D, atau saat kehamilan, saat ibu hamil janin mengalami hambatan pertumbuhan. Anak-anak bisa dikatakan stunting apabila menurut petugas kesehatan pertumbuhannya di bawah kurva pertumbuhan menurut WHO. Selain itu juga berpengaruh terhadap otak dan menurunnya sistem kekebalan si anak tersebut sendiri. Jadi si anak gampang terserang penyakit. Namun sebenarnya stunting itu masih bisa dicegah dengan batasan umur 2 tahun pertama atau 1000 hari awal kehidupan. Karena pada periode tersebut merupakan masa emas di mana otak anak masih dapat berkembang dengan pesat, namun selebihnya, kalau lebih dari 2 tahun pertama, perkembangan anak tersebut mungkin perkembangan tubuhnya masih bisa terjadi, namun untuk perkembangan otaknya nanti akan mulai sulit untuk diperbaiki. Pencegahan stunting sendiri dapat dilakukan dari awal kehamilan. Misalkan si kecil waktu masih di dalam perut, ibu harus memastikan nutrisi si kecil, lalu disertai dengan olahraga, lalu menghindari alkohol, dan usahakan jangan terpapar asap rokok terlebih dahulu. Setelah si kecil lahir, langsung lakukan IMD atau inisiasi menyusui dini, beri ASI eksklusif hingga 6 bulan, lalu dilanjut dengan MPASI hingga 2 tahun. Periksakan secara rutin si kecil di posyandu dan beri imunisasi. Lalu jangan lupa pantau terus berat badan dan tinggi badan si anak, sehingga di puskesmas atau posyandu, sehingga tumbuh dan kembang si anak itu dapat terpantau. Lalu jangan lupa juga untuk menjaga kebersihan dimulai dari kebersihan tempat tinggal, makanan, kebersihan diri juga, dengan cara jangan lupa kita tuh mencuci tangan di setiap aktivitas kita, maupun sebelum atau sesudah kita makan atau setelah beraktivitas. Lalu pastikan air yang kita konsumsi juga terjamin keamanannya dan kebersihannya. Lalu jangan lupa juga untuk kebersihan toilet, Bapak Ibu semuanya. Mungkin kita kadang lalai kan dalam membersihkan toilet, karena sebenarnya toilet itu merupakan sumber utama penyakit. Selain mencegah stunting, pola hidup demikian yang saya sampaikan tadi juga baik untuk tumbuh kembang si anak, untuk melindungi dari berbagai penyakit. Ayah bunda apabila ada tanda-tanda stunting terhadap anak ayah bunda semuanya, seperti terlihat pendek atau kurus dari anak lainnya, segeralah periksakan ke dokter dan jangan lupa dicek rutin.